Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan tes seleksi masuk IPDN. Selamat belajar. Tes wawasan kebangsaan. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila keempat menunjukkan etika moral dalam A. Politik, B. Sosial budaya, C. Hukum, D. Sosial, dan E. Hankam. Oke, untuk itu kita langsung aja ke pembahasan. Nah, sila keempat Pancasila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini menunjukkan etika moral dalam politik, di mana keputusan politik harus diambil dengan bijaksana dan melalui musyawarah. Sehingga jawabannya adalah yang A, politik. Pencapaian roadmap KPK 2015 sampai 2019 pada aspek learning and growth masih mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah A. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK, atau B. Pengangkatan penyidik, C. Kurangnya pelatihan pegawai KPK, D. Pembangunan sistem informasi pemberantasan korupsi, atau yang E. Stabilitas pegawai yang rendah. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Salah satu kendala yang dihadapi KPK dalam pencapaian roadmap 2015 sampai 2019 pada aspek learning and growth adalah pengangkatan penyidik. Nah, pengangkatan penyidik yang belum optimal dapat menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga jawabannya adalah yang B, pengangkatan penyidik. Temuan negara berkembang masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Indonesia adalah negara berkembang. Nah, maka kesimpulannya yang bisa didapat, apakah A. Indonesia tidak bermasalah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, tapi bermasalah dengan kemiskinan, atau B. Indonesia bermasalah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tetapi tidak dengan tingkat pengangguran, atau malah yang C. Indonesia tidak bermasalah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan juga tidak dengan kemiskinan, atau D. Bisa jadi Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, atau E. Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Di soal ini kita bisa menggunakan yang namanya modus ponens. Yang pertama, bahwa premis 1 pada modus ponens itu bisa kita tulis sebagai jika P, maka Q. Kemudian premis 2 itu adalah P, sehingga kesimpulan yang didapat pada modus ponens adalah Q. Kalau misalnya kita telah pada soal, maka semua negara berkembang ini itu bisa ditulis sebagai P, kemudian masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi itu sebagai Q. Nah, premis kedua, diketahui bahwa Indonesia adalah negara berkembang, berarti dia adalah P juga, sehingga kesimpulannya adalah Q, yaitu Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, sehingga jawabannya adalah yang E, Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya ini ada soal deret bilangan 2, 2, 4, 6, 10. Kemudian kita harus mencari dua angka setelah deret ini. Nah, kita tahu bahwa deret ini merupakan deret Fibonacci, yang mana deret itu adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Sehingga kita bisa analisis dari soalnya, ketika kita punya 2, 2, 4, 6, 10, kita bisa yang pertama menjumlahkan 2 dengan 2 terlebih dahulu. Berarti 2 ditambah 2 adalah 4 ya, ketemu ini. Kemudian adalah 4 itu ditambah 6 sama dengan 10 ya, ke sini. Nah, kita harus mencari dua angka di sini, berarti tinggal 10, 6 ditambah 10, mohon maaf, jadinya 16. Berarti kita punya angka di sini 16. Kemudian satu lagi adalah 10 ditambah dengan 16, yaitu 26. Di sini 26. Nah, jadi deretnya sudah pas ya. Berarti setelah angka 10 di sini ada 16.
kemudian ada 26. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya adalah tes karakteristik pribadi. Soalnya adalah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, yaitu kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah yang A, apakah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan, ataukah yang B, seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini, atau C, tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Yang D, pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Atau yang E, perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Ternyata jawaban yang tepat itu adalah E, yaitu perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Nah, pendekatan ini itu menunjukkan sikap proaktif mendorong keterbukaan dan kolaborasi sehingga memungkinkan organisasi menemukan solusi bersama untuk memperbaiki kondisi keuangan. Nah, untuk itu kalau misal kita telah dari opsi, kita mendapatkan beberapa skor. Yang pertama untuk poin E itu mendapatkan 5 sekaligus dia sebagai jawaban dalam soal ini. Kemudian poin 4 didapat oleh D, poin 3 oleh A, poin 2 oleh B, dan poin 1 oleh C. Sehingga jawabannya adalah yang E. Sekian video pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat belajar dan semoga sukses.